Panggilan beribadah diambil dari Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang keempat. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. A call to worship is taken from Psalm 105 verse 4. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Itu sebabnya kita berada di tempat ini pada saat ini. Kita mau mencari Tuhan, dekat kepada Dia. Marilah kita naikkan pujian syukur kita. I sing the mighty power of God. Ku nyanyikan kuasa Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau menciptakan kami dengan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji Engkau ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati yang hadir pada hari ini, supaya kami pulang nanti Tuhan dengan berkat-berkat yang baru. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12 dan 13. Mazmur 84 ayat yang ke-12 dan 13, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji nama Tuhan. Ialah adalah matahari dan perisai kita. Ia melindungi kita dengan kasih dan kemuliaannya. Mari kita naikkan pujian, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk ke dalam Tuhan. Yeah.
selama-lamanya. Amin. Mari dengarkan berita pengampunan diambil dari Kolose yang pertama ayat yang 21 dan 22. Berita pengampunan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, Allah sudah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Amin. Marilah kita naikkan pujian penyembahan kita, Goodness of God, kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan kebaikan Tuhan, kesetiaannya kepada kita. From the moment
Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. We thank you, Heavenly Father, for this day that you have given us for us to come and to worship you. Bapa, terima kasih lewat puji-pujian yang kami panjatkan, kami boleh mengintip kemuliaan sorga. We thank you, Heavenly Father, through the songs, the praises that we lifted up. You have given us a glimpse of the glorious heaven. Bapa dalam surga, kami pun datang bersyukur. Tuhan telah memelihara hidup kami sampai hari ini sehingga kami bisa datang dengan tubuh yang sehat. We also want to say thank you to you, Father, because you have kept us healthy that we can still come into your house to worship you today. Bapa, kami pun mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Bapa, kadang kami ingin menaatimu, tapi kami kehilangan kekuatan untuk menaatimu. Heavenly Father, there are times that we actually wanted to obey you, but we had no power. Jadi Bapa, Engkau yang tahu keadaan kami, biarlah Engkau berikan kepada kami kekuatan sehingga bisa menaatimu. So we pray, Father, may you give us extra strength so that we can obey you. Dan biarlah ya Tuhan, kami lebih berkeinginan untuk jauh dari dosa, tapi dekat denganmu. And we pray, please cultivate in us the desire to be near you and to be far from sin. Bapa, kami pun datang berdoa buat Indonesia, negara yang kami cintai. Kami memohon, biarlah Engkau kunjungi dengan kuasa-Mu, Engkau hentikan penyebaran COVID, dan biarlah orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Heavenly Father, we also want to lift up Indonesia into your hands, the country that we love.
We pray, Father, may you visit Indonesia. May you be there. May you send your angels. May you stop the spread of COVID-19. And those who are sick, may you touch and heal them, Father. Dan kami pun berdoa supaya penyaluran, distribusi, semua peralatan, pengobatan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada orang yang menyalahgunakan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. We pray, Father, may you bless the distribution of all the medical equipments used to treat this disease. And we pray, Heavenly Father, may you keep all the hearts straight so that nobody, Lord, wants to take advantage of this difficult situation. May everyone think of each other instead of themselves. Bapak, kami pun naikkan doa buat Tante Elvir. Kami bersyukur operasi berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan terus memulihkan kesehatan Tante Elvir, memberikan kekuatan kepadanya kalau harus menanggung rasa sakit. We thank you, Father, that Tante Elvir's surgery went well. And now we pray, may you continue to heal her. And we pray for strength whenever she needs extra strength from you to endure the pain. Kami pun juga mengangkat Om Teho ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami tahu Roh-Mu yang kudus tetap ada di dalamnya. We pray now for Om Teho. We know, Father, your Holy Spirit is in him. Jadi biarlah kekuatan serta firman-Mu serta petunjuk-Mu tetap Engkau suarakan kepada Om Teho supaya dia terus mendapatkan, menikmati persekutuan dengan-Mu. We pray, Father, may you continue to speak to him, to comfort him, to share your word with him so that he will still experience the abiding presence of the Holy Spirit and the sweet fellowship with you. Kami pun berdoa buat Tante Fun, berilah kepadanya kekuatan menanggung beban yang berat ini. We pray for Tante Fun, may you give her strength to carry this heavy burden. Engkau yang sudah berjanji, Engkau akan mengangkat beban kami, memberikan kami kekuatan dan keingatan. Biarlah Tuhan lakukan itu buat Tante Fun. You have promised, Father, that we can cast out our anxiety, our burden before you, and that you will carry our burden, and that you will give us relief. May you do so for Tante Fun. Kami pun mengingat Om Peter Subadia, berilah kepadanya juga kekuatan, supaya akhirnya Om Peter Subadia bisa duduk, bangkit, dan berjalan kembali. We pray for Om Peter Subadia. May you strengthen him so that one day he can sit up, he can get up, and he can walk up. Dan berilah kekuatan kepada Tante Syuna melayani, merawat suami hari lepas hari. And we pray also, may you grant extra strength to Tante Syuna, who provides care for him day in and day out. Kami terus juga berdoa buat Om David Sukita, berilah kepadanya kekuatan supaya makin hari makin sehat. We pray, Father, for Om David Sukita, may you continue to strengthen him so that he will be healthy again. Dan kami tetap berdoa buat saudari-saudari kami Stephanie dan Mira, teruslah beri kekuatan kepada mereka sehingga tetap sehat. We pray also for our sisters Stephanie and Mira, may you continue, Father, to strengthen them and to heal them. Dan kami pun berdoa buat saudari kami Herwi, buat saudara kami Anyau, biarlah Engkau bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit supaya mereka kembali sehat. And we pray for our sister Herwi, our brother Anyau, may you cleanse their bodies, Father, so they too will be healthy. Dan kami berdoa buat Andri, kami berterima kasih kemajuan demi kemajuan yang sudah diperlihatkannya. We want to pray now for Andri, our sister. Thank you, Father, for progress after progress that she has made. Biarlah Tuhan terus kuatkan.
Biarlah Tuhan bangunkan Andri supaya dia tidak lagi tertidur. And we pray, Father, may you wake her up so that she no longer sleeps. Bapak, berilah terus kekuatan kepada Ling-Ling, Mama yang sayang anak. Berilah kepada Ling-Ling kekuatan merawat anaknya ini. And of course, we pray for our sister Ling-Ling, a mother who loves her daughter dearly. May you also give her strength, Father. Dan biarlah Tuhan juga berkenan menyembuhkan hamba-Mu ini supaya tetap sehat. May you also, Lord, touch me and heal me so I will remain healthy. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu sekarang. And now we pray, Father, please speak to us because we are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior Jesus, we all pray. Amen. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah siapa tahu. The theme of today's message is who knows. Marilah kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 17. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 17 verse 10 to verse 15. Kisah Para Rasul pasal 17 10 hingga 15. Mari kita bangkit berdiri. Please stand for the reading of the scripture. Saya akan membacakan ayat 10. Saudara menanggapi membaca ayat 11. Begitu seterusnya. I will read verse 10 and you will respond by reading verse 11 and so forth. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi di kota itu mengibadah hatinya kepada orang Yahudi tidak sesat, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Verse 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menangkap dan disaksikan di orang banyak. Verse 14, tapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengelilingi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Terima kasih, silakan duduk. You may be seated. Saudara, kita orang-orang Kristen tidak selalu meninggalkan pengaruh yang positif atau memberikan sumbangsi yang konstruktif terhadap peradaban dunia dan ilmu pengetahuan. We Christians have not always left a positive influence or made a constructive contribution to world civilization and science. Saudara, saya sengaja menayangkan gambar Galileo Galilei. I purposely put up the picture of Galileo Galilei. Saudara-saudara, dialah yang berkata bahwa dunia ini bulat dan bahwa dunia ini mengitari matahari. He was the one who said that the world was round and that the world actually, or the earth is actually circling the sun. Tapi memang kita tahu gereja menyalahkan Galileo Galilei. And we all knew that the church blamed him. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya gereja mengakui kesalahan dan secara terbuka mengakui kesalahan itu. But by the grace of God, in the end, the church admitted to its fault and made it public that we were wrong and he was right. Nah, saudara, kita mesti mengakui memang ada kalanya kita ini menghambat kemajuan ilmu pengetahuan atau
menghabisi atau membenamkan kreativitas budaya. There have been times in which we have unjustly impeded scientific progress and squashed cultural expressions. Nah, saudara, saya tetap harus berkata bahwa kebanyakan kita orang-orang Kristen telah meninggalkan pengaruh yang positif dan memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap peradaban dunia serta ilmu pengetahuan. Having said that, I must also say that for the most part, we Christians have left positive influences and made many constructive contributions to world civilization and science. Nah, di antara semua itu, saudara, misalnya saya bisa menyebut nama Dr. David Livingstone, dan juga yang sekarang ini adalah Dr. Francis Collins. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan memberi begitu banyak sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. We have so many of them. I can think of two, Dr. David Livingstone and also Dr. Francis Collins. They have made a lot of contributions to science and to health. Nah, saudara, di antara begitu banyaknya kontribusi yang telah kita buat, ada satu yang saya kira kita mesti juga lihat, dan ini adalah berarti sekali, yaitu keterbukaan berpikir. So among many, there's one also that stands out, and that is open-mindedness. Saudara, berpikiran terbuka adalah sesuatu yang baik untuk dimiliki. Being open-minded is indeed a virtue worth pursuing. Makin kita ini berpikir terbuka, makin kita berpikir maju, dan makin kita juga sanggup menyelesaikan konflik. Sebab kita tahu konflik biasanya bersumber dari ketidakmampuan kita menjembatani perbedaan. You see, the more open-minded we are, the more forward-thinking we will be, and the more likely we can resolve conflicts, tensions that usually stem from our inability to deal with differences. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir terbuka. Marilah kita melihat firman Tuhan yang telah kita baca. Today we shall learn about open-mindedness. So let us delve into this passage. Saudara, Paulus dan Silas yang sedang berkunjung ke Tesalonika terpaksa harus pergi meninggalkan Tesalonika karena reaksi keras dari sesama orang Yahudi. Paul and Silas stay in Thessalonica is cut short by the violent reaction of their Jewish brethren. Akhirnya mereka harus pergi ke kota lain di sebelah utara negara Yunani disebut Berea, kira-kira 72 km dari Tesalonika. Consequently, off they go to another town in the northern part of Greece called Berea, about 72 kilometers from Thessalonica. Nah, saudara, mereka tidak membuang waktu. Begitu tiba di Berea, langsung mereka ke rumah ibadat orang Yahudi dan mengajak saudara-saudara Yahudi mereka berdialog tentang siapakah Yesus. Wasting no time, they go visit a Jewish synagogue and right away engage their Jewish brethren in a dialogue about who Jesus is. Nah, saudara, ternyata orang-orang Yahudi di Berea berkarakter mulia, lebih mulia daripada saudara-saudara mereka di Tesalonika. It turns out that the Jewish brethren in Berea are of more noble character than their Jewish brethren in Thessalonica. Nah, saudara, kata mulia di sini dapat juga diterjemahkan berpikiran terbuka. The word noble here can also be translated open-minded. Mereka menerima berita firman yang Paulus dan Silas kabarkan tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Tuhan dengan segala kerelaan hati, yang berarti mereka
bersedia bukan saja mendengarkan, tapi mempertimbangkan kemungkinan bahwa apa yang Paulus dan Silas katakan adalah benar. You see, they received the message that Paul and Silas share with them about Jesus as the promised Messiah with eagerness, which means they are willing not only to listen, but also to entertain the idea that what Paul and Silas are saying are right. Mereka tidak berhenti di sana, saudara. Mereka menyelidiki atau mereka mempelajari dengan saksama kitab suci setiap hari. But they do not stop there. They also examine or carefully study the scriptures every day. Sebagai akibatnya, mereka begitu terbuka dan bersedia mendengarkan serta mempelajari kitab suci. Banyak di antara mereka bersama orang-orang Yunani lainnya menjadi percaya pada Yesus. So as a result of their openness and willingness to listen and to study the scriptures, many of them, along with many Greeks, believe in Jesus. Nah, saudara, tampaknya berita pertobatan mereka sampai ke telinga saudara-saudara Yahudi mereka di Tesalonika. Evidently, the news about their conversion reaches the ears of their brethren in Thessalonica. Nah, ini benar-benar meresahkan saudara-saudara di Thessalonica. And this greatly displeased them, to say the least. Nah, saudara, dari Thessalonica mereka berangkat menuju Berea 72 km, tidak dengan kendaraan mobil, tapi dengan kaki atau mungkin dengan kuda. From Thessalonica, they traveled to Berea about 72 kilometers, not by car, but either by foot or on horses. Begitu tiba, saudara, mereka tidak membuang-buang waktu lagi. Mereka memprovokasi, menghasut orang banyak untuk menentang Paulus. Upon arrival, wasting no time, they incite the crowd against Paul. Saudara, kita hanya dapat menduga mereka pasti mengajukan tuduhan-tuduhan yang sama dan yang palsu atau tidak benar itu. We can only guess that they must be making the same and false allegations. Nah, untuk melindungi Paulus, orang-orang percaya kemudian membawa Paulus ke pantai laut dan terus akhirnya ke Athena, meninggalkan Silas dan Timothy tetap di Berea untuk memupuk iman orang percaya. To protect Paul, the believers then sent Paul to the coast and on to Athens, leaving Silas and Timothy behind to follow up on the new believers. Nah, saudara, mari sekarang kita memetik beberapa pelajaran. Let us now glean some lessons. Mungkin pertanyaan yang pertama yang perlu kita ajukan adalah, mengapakah orang-orang Yahudi di Berea berbeda dari orang-orang Yahudi di Tesalonika? Let us ask, why were the Jews in Berea different from the Jews in Thessalonica? Dua-dua orang Yahudi, jadi dua-dua belajar kitab suci yang sama dan percaya Allah yang sama. Both were Jews, so both learned the same scriptures from the same God. Tapi kenapa kok yang satu berkarakter mulia, yang satu tidak berkarakter mulia? But how come one turned to be of noble character, while the other ignoble? Saudara, sebagaimana kita ketahui, pendidikan, baik itu formal maupun informal, berdampak pada perkembangan karakter dan moral kita. As we know, education, be it formal or informal, can have an effect in our moral and character development. Saudara, pendidikan bisa menghasilkan masyarakat yang adil dan berpikir terbuka, tapi juga bisa menghasilkan masyarakat yang berprasangka serta berpikiran tertutup. Education can provide society, can produce society that is fair and open-minded, or biased
and close-minded. Tapi saudara, karakter atau sifat-sifat dasar juga berperan di dalam menentukan perkembangan karakter kita akan terbuka atau tidak terbuka. But some basic traits can also play a big role in casting the trajectory of our character's development to be open-minded or not. Coba kita lihat. Let's see them. Saudara, kesombongan, keegoisan, mau mengendalikan semua, ketakutan, dan curigaan adalah beberapa karakter dasar yang dapat mencenderungkan kita menjadi orang yang berpikiran tertutup. Pride, egotistical, controlling, fearful, or distrusting are some of the basic characters that can tilt our dispositions toward close-mindedness. Karena makin besar kesombongan, makin besar kemungkinan kita berpikiran tertutup. The bigger the pride, the more likely we will be close-minded. Makin egois, makin besar kemungkinan kita berpikiran tertutup. The more egotistical, the more likely we will become close-minded. Makin mau menguasai semua, makin besar kemungkinan kita berpikiran tertutup. The more controlling, the more likely we will be close-minded. Dan makin ketakutan serta curigaan, makin besar kemungkinan kita berpikiran tertutup. And the more fearful or distrusting we are, the more likely we will become close-minded. Nah, jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik, yaitu untuk berpikiran terbuka kita mesti menemukan akar masalah. Kenapa kita berpikiran tertutup? So here's then the first lesson we can learn. To be open-minded, we must find the root cause of close-mindedness. Jika pendidikanlah yang membentuk kita menjadi berpikiran tertutup, kita mesti mendidik diri kita dengan cara yang beda. If it is education, we will need to re-educate ourselves. Tapi bila sifat dasar kita yang membuat kita berpikiran tertutup, kita mesti membereskannya. If it is basic character, we ought to deal with it and change. Jika kita akhirnya sadari, nah ini yang susah ya, kita ini sombong, kita mesti belajar rendah hati. If pride, we must learn to be humble. Jika kita akui kita orangnya egois, kita mesti belajar berbagi dan tidak terlalu sering memikirkan diri. If egotistical, we ought to learn to share and to think of ourselves less. Jika kita maunya menguasai semua, belajarlah melepas dan berserah kepada Tuhan. If controlling, we should learn to let go and let God. Jika kita orangnya ketakutan, curigaan, mesti belajarlah minta tolong sama orang, percaya sama orang. If fearful and distrusting, we must learn to ask for help and learn to trust others. Itu pelajaran yang pertama. Kedua, saudara, kita mesti bersedia belajar. The second lesson we can glean is we must be teachable. Ada kaitan yang erat antara bersedia belajar dan berpikir terbuka. There is a direct relationship between being teachable and open-minded. Saudara, saya mendefinisikan bersedia belajar sebagai kesadaran
bahwa masih ada yang perlu kita pelajari, dan ada orang yang mau dan bisa mengajarkan kita sesuatu. I define teachability as realization that there is still something to be learned, and that somebody can still teach us something. Nah, somebody-nya saudara, bukanlah orang yang kita agung-agungkan, mulia-muliakan, orang yang kita anggap cerdas dan pandai. But that somebody is not only people whom we respect greatly, admire deeply, because they are so learned, they are so wise, they have so much knowledge. No. Sebab Tuhan memakai banyak orang di sekitar kita untuk menjadi guru kita. Because oftentimes God uses ordinary people around us to teach us about something. Jadi sekali lagi saudara, apa sih definisinya bersedia belajar? Teachable. Kesadaran masih ada yang perlu kita pelajari. Dan ada orang yang lagi mau mengajarkan kita sesuatu. Once again, I define teachability as realization that there is still something to be learned, and that somebody can still teach us something. Singkat kata saudara, kuliah belum berakhir, masih ada guru yang sedang menunggu. Simply put, school is not yet over. There is a teacher waiting. Nah saudara, Dr. Lukas memberitahukan kita bahwa orang-orang Yahudi di Berea menerima firman dengan kerelaan hati dan menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui bahwa apa yang dikatakan Paulus itu benar adanya. Dr. Luke tells us that the Berean Jews received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Saudara, mereka tidak serta-merta tiba-tiba menjadi bersedia belajar sewaktu bertemu dengan Paulus. You see, they did not suddenly become teachable when they met Paul. Saya yakin mereka kok begitu terbuka, sebab memang mereka adalah orang-orang yang bersedia belajar. I bet they were receptive was because all this time they had always been teachable. Nah, saudara, dalam bukunya Shame and Grace, Louis Smith membicarakan tentang 3 jenis kesombongan. In his book Shame and Grace, Louis Smith talks about 3 kinds of pride. Kesombongan kuasa, kesombongan pengetahuan, kesombongan kesalehan, kebaikan. Pride of power, pride of knowledge, and pride of virtue. Nah, saudara, orang yang mempunyai kesombongan kuasa berkeyakinan bahwa kenyataan mereka punya kuasa itu mengizinkan mereka berbuat apapun dengan kuasa itu. Those with pride of power believe that their power itself gives them the right to do anything with their power. Orang yang mempunyai kesombongan pengetahuan meyakini bahwa mereka lah orang yang mempunyai kebenaran secara mutlak, dan apapun yang lain dari apa yang mereka percaya pastilah kebohongan. Those with pride of knowledge believe that they have the whole truth, and that anything that contradicts it is a lie atau salah. Dan orang yang mempunyai kesombongan kebaikan, kesalehan, berkeyakinan bahwa mereka adalah contoh, model, tauladan kebaikan Tuhan, dan barang siapa tidak hidup seperti mereka,
pasti hidup dalam dosa. Those with pride of virtue believe that they are God's model of virtue, and that anybody who does not live like they must be living in sin. Nah, saudara, tampaknya orang-orang Yahudi dari Tesalonika ini mempunyai tiga-tiganya. It appears that these Jewish brethren from Thessalonica had these three kinds of pride. Mereka berkeyakinan kuasa mereka memberi mereka izin berbuat apapun. They believe that their power gave them the right to do anything. Mereka juga beri keyakinan mereka yang tahu kebenaran secara mutlak. Jadi tidak ada orang yang bisa atau boleh berbeda dari mereka. They believe that they had the whole truth. Hence, they gave no room to anybody to differ. Dan mereka juga berkeyakinan bahwa hidup mereka lah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. And they believe that their lives were the only kind of life approved by God. Saudara, kesombongan adalah batu sandungan, penghalang kita menjadi bersedia belajar. Pride is a stumbling block to being teachable. Tidak heran saudara, orang yang bersedia belajar akan terus bertumbuh dalam kasih, dalam hikmat. Tapi orang yang tidak bersedia belajar, bukan saja mereka tidak bertumbuh dalam kasih dan hikmat, pada akhirnya mereka menjadi jahat. No wonder that those who are teachable continue to grow in love and wisdom. But those who are not teachable, not only will they not grow in love and wisdom, but they will also become evil. Nah, ini membawa kita kepada pelajaran kita yang ketiga dan terakhir, yaitu biasanya yang datang setelah pikiran tertutup adalah hati yang tertutup. And this brings us to the third and last lesson, which is what usually comes after close-mindedness is close-heartedness. Saudara, orang-orang dari Tesalonika ini datang menempuh perjalanan 72 km ke Berea untuk menangkap Paulus dan Silas dan mungkin sekali membunuh mereka. These men from Thessalonica traveled 72 kilometers to Berea to arrest Paul and Silas, or worse, to kill them. Jadi saudara, mula-mula mereka menutup pikiran mereka, kemudian mereka menutup hati mereka. Mereka tidak lagi berbelas kasihan. So you see, first they closed their minds, next they closed their hearts. In the end, they had no more compassion. Saudara, bukan saja mereka tidak bisa mendengar pengajaran yang berbeda, mereka juga tidak lagi mempunyai belas kasihan terhadap Paulus. Not only were they unable to hear a different teaching, but they were also unable to have mercy to Paul. Mereka ingin menghabisi Paulus. They wanted to decimate him. Saudara, ini nih yang mengerikan tentang menjadi orang dengan pikiran tertutup. This is what's scary about being close-minded. Saudara, bukan saja kita ini nantinya ya hatinya tertutup, tapi kita ini nantinya bisa berubah menjadi jahat. Not only will we become close-hearted, but we will also turn evil. Saudara, awal dari kejahatan bukan berbuat jahat, tapi tidak berbuat baik. The beginning of evil is not doing something bad, but rather not doing something good. Inilah kejahatan, saudara.
awalnya tidak berbuat baik. That's the beginning of evil. When we don't do good. Singkat kata, sewaktu kebaikan berhenti, kejahatan mulai. When good stops, evil starts. Sewaktu tidak ada kasih, kejahatan bertunas. When there is no love, evil sprouts. Karena sebetulnya kejahatan adalah tidak adanya kebaikan. Dan kebaikan adalah buah dari kasih. Because evil is essentially the absence of good. And good is the fruit of love. Nah, untuk mengakhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan dua pemikiran ini. To conclude, let me leave you with these final thoughts. Dalam hal kepercayaan kita sendiri, teguhlah. Dalam hal kepercayaan orang lain, fleksibel. In what we believe in, be firm. In what others believe, be flexible. Dengan penuh kerelaan hati, terimalah pengajaran dari kitab suci. Tapi jangan berhenti di situ. Selidikilah. With eagerness, receive the teaching from the scriptures, but do not stop there. Examine it. Singkat kata, kita mesti mempelajari firman Tuhan sendiri dan melihat apakah yang kita dengar sama dengan yang kita ajarkan. In other words, do our own study and see whether what we hear is as the scriptures say. Namun, berkenaan dengan keyakinan orang lain, terbukalah bahwa mungkin ada kebenaran di sana sini. However, when it comes to what others believe, always give room for truth to be there somewhere. Saudara, ingatlah bahwa kenyataan kita benar belum tentu berarti bahwa orang lain sepenuhnya salah. Remember, the fact that we are right does not necessarily mean others are completely wrong. Dan terbukalah dengan kemungkinan bahwa kita bisa juga salah. Dan orang bisa benar. And always be open to the possibility that we could be wrong and others are right. Kita tidak tahu semua dan orang mungkin tahu sedikit lebih banyak dari kita. We do not know it all and others may know more. Maka tadi awal khotbah saya memaparkan gambar Galileo Galilei. And that's the reason I put up the picture of Galileo Galilei. Kenyataannya adalah kita yang salah, dia yang benar. The truth was, we were wrong and he was right. Terakhir, selalu bersedia untuk mendengarkan. Last part, be willing to at least listen. Yang membuat orang-orang Yahudi di Berea berbeda dari orang-orang Yahudi di Tesalonika adalah mereka bersedia mendengarkan. Benar-benar mendengarkan penjelasan yang diberikan dengan Paulus dengan pikiran terbuka. What made the Jews in Berea different from the Jews in Thessalonica is that they were willing to listen. Really listen, really consider the explanation given by Paul with an open mind. Nah, saudara, kita ini semua punya telinga, maka kita bisa mendengar. We have ears, consequently, we can hear. Tapi saudara, tidak setiap orang benar-benar dapat mendengarkan. Karena untuk dapat mendengarkan, kita mesti punya kerelaan. But not everybody can listen because to listen, we must have willingness. Dan kerelaan untuk mendengarkan datang dari sikap yang sederhana dalam bentuk pertanyaan yang juga sederhana.
yaitu siapa tahu. And willingness to listen comes from a simple attitude in the form of a plain yet necessary question. Who knows? Who knows? Saudara, apakah ini berarti kita menjadi orang yang pelin-pelan? Does it mean that we have to be like flip-flop? Tidak, saudara. Kalau kita terapkan ini dalam hidup kita sehari-hari, kita akan dapat berdamai dengan lebih banyak orang. You see, if we can apply this into our daily lives, we can live in peace with more people. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita. We can live more in peace with our spouses and with our children and with our parents and our friends. Kita mesti tahu apa yang kita percaya, tapi juga mau terbuka dan berkata, siapa tahu dia benar. We need to know what we believe in, but we need to also keep an open mind. Who knows? Who knows my wife is right? Who knows my husband is right? Who knows my children are right? Who knows my parents are right? And who knows my friends are right? Who knows? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan terus pakai kami menjadi terang-Mu yang menyinari di sekitar kami. We pray, Heavenly Father, may You continue to use us as lights that brings light to those around us. Sehingga waktu mereka melihat kebenaran-Mu, mereka akan melihat bahwa memang kebenaran-Mu ada dalam hidup kami. So when they see Your truth, Father, they will see that Your truth truly abides in us. Kami tidak usah berdebat, kami hanya perlu hidup. We don't need to argue, to debate, we just need to live. Hidup dalam terang-Mu, just to live in Your light. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul. Biarlah kita semua memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Marilah kita menaikkan pujian sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan. Bapa di surga memelihara kita. My heavenly Father watches over me. Mari kita bangkit berdiri. On
persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang mereka yang bertugas, para usher. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau memelihara kami sepanjang masa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami berkat jasmani, berkat rohani, pekerjaan, kesehatan, dan begitu banyak berkat-berkat-Mu. Kami ingin mengembalikan sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, karena ini semua adalah milik-Mu adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memberi. Amin. Saya ingin menaikkan satu pujian. Kecaplah dan lihatlah. Taste and see the goodness of God. Di bawah kepak sayap-Mu, under the wings of God. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu.
terima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita semua. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Juli yang lalu di Jakarta, Tuhan sudah memanggil saudara Wani Kusmulyana, putra dari Om Kus almarhum dan Tante Tina yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hari ini ada latihan paduan suara di sini jam 2 ya. Terus terima kasih bagi semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Musik dan semuanya, terima kasih. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Mungkin ada yang baru di sini? Ada? Di sini ada? Gak ada ya? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Tante Dewi Tan tanggal 19 besok, Tante Shanely tanggal 21, Tante Catherine Bapak Michael Mulyana tanggal 23 dan adik Asin Kani tanggal 23. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk makanan kita dan ibadah yang sudah selesai. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyertai kami dalam ibadah ini. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan padamu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati berkat jasmani. Engkau memberkati mereka yang sudah mempersiapkannya. Engkau memberkati kami. Kiranya makanan yang akan kami santap menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Kami tidak sakit. Kami terus diberkati Tuhan. Engkau jaga kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.